You know, it excites me Saudara, ini sangat membangkitkan saya to know that heaven is real untuk mengetahui bahwa sorga itu nyata, and Jesus is coming back. bahwa Yesus akan datang kembali segera. When every single human being on earth has a chance to hear about the truth of who Jesus is. Ketika setiap orang yang ada di dunia ini mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan tentang siapakah Yesus itu. I am only one evangelist, Saya hanya satu penginjil, only one ministry, hanya satu pelayanan. and we give all glory to God for everything. Dan kami memberikan kemuliaan kepada Tuhan untuk semuanya. It's not about me. Ini bukan tentang It's saya, not about my story. bukan tentang kisah saya. It's about people knowing Jesus. Ini tentang orang-orang bisa mengetahui Yesus. And when you and I know Jesus coming back, when? Ketika saudara dan saya tahu Yesus akan datang kembali, Well, imagine, saudara bayangkan, with only one ministry, 300 million people are going to hear the gospel of Jesus Christ in 1 year. saudara bayangkan hanya satu pelayanan ini bisa menjangkau 300 juta orang mendengarkan Injil Yesus Kristus dalam 1 tahun. And millions of people are hearing about Jesus every year through so many ministries all across the world. I believe Jesus is coming back soon. Dan lebih lagi berjuta-juta orang lain di seluruh dunia ini mendengarkan Yesus melalui pelayanan penginjil dan organisasi yang lain. Saya percaya Yesus akan datang segera. But even if he doesn't come for the next 60 years, Bahkan kalaupun Tuhan tidak datang 60 tahun kemudian, if I die at 90 years old, kalau saya mati pada saat usia 90 tahun, I know that heaven then for me is only 60 years from now. saya tahu bahwa sorga itu sudah disiapkan bagi saya 60 tahun dari sekarang. Jesus lives in my heart. Sebab Yesus ada dalam hati saya. He gives me power. Dialah yang memberikan kepada saya kekuatan. God is my purpose. Tuhan itu adalah tujuan saya. Knowing him, Mengetahui Tuhan, fulfilling his plan. memenuhi rencananya. What's his plan? Apa rencananya? Commandment number 1, Yang pertama, love God. mengasihi Tuhan. And Perintah yang pertama. And number 2, Perintah yang kedua, love my neighbor as myself. mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya. Why? Mengapa? Why love my enemies? Mengapa harus mengasihi musuh kita? So they know that heaven is real and forgiveness is there for them as well, and freedom in Christ. Supaya mereka tahu bahwa sorga itu nyata dan pengampunan itu tersedia bagi mereka. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. For those of you who do not know the latest update, I actually got married last year on 12th of February. Bagi di antara saudara yang tidak tahu informasi terakhir, ketahuilah saya sudah menikah tahun yang lalu 12 Februari tahun 2012. And now we had a son born on the 13th of February this year. His name is Kiyoshi James Vujicic. Dan sekarang kami memiliki anak, baby, yang lahir tanggal 13 Februari tahun ini, namanya adalah Kiyoshi James Vujicic. I knew Han 10 years ago. Saya sudah kenal Han ini, Agus Gunawan, 10 tahun yang lalu. I was about this height. Saya tingginya seperti ini. And I remember his kids. Dan saya ingat anak-anaknya. They were shorter than me. Anak-anaknya semua itu lebih pendek dari saya waktu itu. And every time I see Agus, he prophesies over me. Setiap kali saya bertemu dengan Agus, dia selalu bernubuat bagi And saya. prophecy after prophecy came true. Dan semua nubuatan itu menjadi nyata. And he said, one day you're gonna get married. Dia berkata, satu hari nanti engkau akan menikah. And you're gonna have children. Engkau akan memiliki anak. And it happened. Dan itu semua sekarang sudah And now my terjadi. little boy, Dan sekarang baby laki-laki saya ini, I want to teach him everything about the love of God. saya mau mengajarkan kepadanya semua tentang kasih So Tuhan. everything I'm going to teach my son, I want every child to also know in the world. Dan semua yang saya ajarkan kepada anak saya juga kepingin ajarkan untuk semua anak-anak di seluruh dunia ini. So we made a children's book. It's now in Indonesian. Dan jadi kami membuat buku anak-anak sekarang ada di dalam bahasa Indonesia. It's called Give Me a Hug. Judulnya adalah Beri Aku Pelukan.
And I also have another book that's in bookstores here. Dan saya juga ada buku lain yang tersedia di toko buku di sini. It's for everyone else. Itu untuk semua yang lain. Life Without Limits. Kehidupan tanpa batas. My testimony is in there. Kesaksian saya ada di sana. And I hope that if you are inspired by today to share my message through the book as well. Dan kalau saudara terinspirasi melalui pesan hari ini, saudara bisa mendapatkan buku ini, semuanya tersedia. So we're going to cover some verses tonight. Jadi sekarang kita akan membaca beberapa ayat di dalam Alkitab malam hari ini. We're going to read from Matthew chapter 7 first. Kita akan membaca Matius pasal 7 pertama. Who has never heard my full testimony before? Siapa yang belum pernah mendengarkan kesaksian saya secara lengkap sebelumnya? Who has never heard my testimony Yang before? belum pernah dengar kesaksian saya sebelumnya. Okay, great. Put your hand down. I was born in Australia Saya dilahirkan di Australia with no arms and no legs. dengan tanpa tangan dan tanpa kaki. And God gave me a little cool foot Dan Tuhan memberikan saya kaki yang kecil ini yang so I could turn pages of my Bible. sehingga saya bisa membuka halaman di Alkitab ini. Hallelujah, amen. Haleluya, amin. Yeah, he did. And I was raised in a Christian home. Saya dibesarkan di keluarga Kristen. My dad was a pastor. Ayah saya seorang gembala. He planted churches. Dia membangun gereja-gereja. And as always a child, I hear about the love of God. Dan sejak kecil saya mendengarkan tentang kasih Tuhan. And I couldn't understand it. Dan saya tidak bisa mengerti itu. Because if God loved me, then why am I in this pain? Dan kalau Tuhan itu mengasihi saya, kenapa saya harus menderita seperti ini? And if God could be who He is according to the Bible, then He should give me a miracle. Dan kalau Tuhan itu seperti yang dituliskan di dalam Alkitab, harusnya Tuhan beri saya mujizat. I failed to see the love of God. Saya gagal melihat kasih Tuhan. I prayed so many times for arms and legs and it didn't come. Saya berdoa berulang-ulang minta tangan dan kaki, tetapi itu tidak pernah terjadi. And I said, God, if you give me limbs, then I'll go all around the world and I'll share about how real you are. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau memberikan kepadaku tangan dan kaki, aku akan keliling seluruh dunia untuk menceritakan betapa nyatanya Engkau. Now, can God do miracles? Nah, sekarang apakah Tuhan bisa melakukan mujizat? Yes. Yes. I have a pair of shoes in my closet in case God says yes to me still. Saya siapkan sepasang sepatu di dalam lemari saya, jaga-jaga kalau Tuhan tiba-tiba kasih saya kaki. Why? Kenapa? Because I've seen blind people seeing. Karena saya sudah lihat orang buta itu tiba-tiba bisa melihat. Agus and I, when we were in Surabaya in 2005, we saw someone who was blind in one eye and he could see. Agus dengan saya bersama-sama melayani di Surabaya, kami melihat orang yang buta tiba-tiba bisa melihat. I've seen crooked backs come straight. Saya sudah melihat orang yang punggungnya itu bengkong tiba-tiba bisa tegak kembali tulangnya. I've seen deaf ears hearing. Saya sudah pernah melihat orang yang tuli mendengar. Out of 300 miracles that I prayed for face to face that I could have witnessed right there and then, out of 300, 12 miracles I've seen. Dari 300 doa tentang mujizat yang saya doakan bertemu muka dengan muka, saya melihat 12 yang luar biasa terjadi di depan mata saya. Well, why doesn't God heal everyone? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan semua orang? Why doesn't God heal everything? Kenapa Tuhan tidak sembuhkan segalanya? It's very simple. Itu sederhana sekali. If God healed everything, Kalau Tuhan menyembuhkan semuanya, we'd never go home. kita nggak mau pulang. We weren't born to just live here. Kita akan senang sekali tinggal di sini. Heaven is so much better than earth. Tetapi surga itu jauh lebih baik dari dunia ini. I can't wait for heaven. Saya sudah nggak sabar untuk masuk surga. No more pain, Tidak ada lagi penderitaan. evil, Tidak ada lagi kejahatan. and no more devil. Tidak ada lagi iblis. Hallelujah. Haleluya. He's going to be finished. And so I can't wait for heaven. Jadi saya sudah tidak sabar untuk surga. So sometimes God heals, Kadang-kadang Tuhan sembuhkan. and sometimes God does not heal. Kadang-kadang Tuhan tidak sembuhkan. But if we seek His perfect will happen. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau mencari rencananya yang sempurna, itu pasti akan terjadi.
When I was a child, I didn't see God's perfect will. Ketika saya kanak-kanak, saya tidak bisa melihat rencana Tuhan yang sempurna. I didn't believe the truth, so I started believing the lies. Saya tidak bisa melihat kebenaran itu sehingga mulai mempercayai kebohongan. Oh, God doesn't love me. Oh, Tuhan gak cinta aku. Oh, He's not going to heal. He doesn't have heaven for me. Oh, Tuhan gak mau menyembuhkan aku. Mungkin Tuhan gak ada surga buat aku. I'm going to be alone. Oh, aku akan kesepian. I'm not going to get married. Aku tidak akan bisa I'm menikah. not going to get a job. Aku gak akan bisa punya pekerjaan. Even if I had kids, I can't even hold my kids when they're crying. Bahkan kalau aku punya anak, aku tidak bisa memeluk anakku waktu anakku itu menangis. I thought to myself, my life was not worth living. Saya pikir bahwa kehidupan saya tidak layak untuk saya hidupi. So at age 10, I tried to commit suicide. Jadi umur 10 saya coba bunuh diri. I tried to drown myself Saya mencoba menenggelamkan diri saya in my bath. di dalam bak mandi. I turned over. Saya masuk di dalamnya. And the first two menenggelamkan diri. times I rolled over, I was so angry. I was angry at God. I was angry. I was sad and alone. Pada waktu saya di sana berputar dalam bak mandi, saya itu sedih, saya itu marah sekali kepada Tuhan. And the third time I rolled over, I saw my mom and my dad crying at my grave. If I actually went through with the suicide, I saw the pain I would leave them in. Dan ketika ketiga kalinya saya menenggelamkan diri di sana, saya melihat ayah dan ibu saya menangis di kuburan saya, dan saya tidak bisa membuat orang tua saya menderita dengan cara demikian. So I decided to stay. Jadi saya mengambil keputusan untuk tetap hidup. And man, am I glad I stayed. Dan sungguh saya sukacita sekali saya masih hidup. Puji Tuhan. Praise the Lord. Tuhan memberkati, God yes? bless you, yes. Yeah. Yeah. God bless you. Tuhan memberkati saudara. I want you to know that God has a plan for you. Saya mau saudara tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi Maybe you're saudara. going through pain. Mungkin saudara melewati penderitaan. But no matter what you're going through, as long as you are founded on the rock and the foundation of your joy is not on your circumstance. Selama saudara itu memiliki satu dasar yang kuat, apapun boleh terjadi dalam kehidupanmu, tetapi sukacita itu tidak akan bisa meninggalkan kau. More than arms and legs, I wanted peace, Lebih dari saya kepingin punya tangan dan kaki, saya kepingin damai sejahtera. purpose, Saya kepingin tujuan, forgiveness of sin. pengampunan akan dosa. I wanted my soul restored. Saya mau jiwaku dipulihkan. Money can't do that. Sebab uang tidak bisa melakukannya. Arms and legs can't do that. Tangan dan kaki tidak bisa memberikannya. So I want to ask you, if you don't have the peace of God yet, what are you waiting for? Jadi saya mau bertanya kepada saudara, kalau engkau tidak punya damai sejahtera itu, apalagi? Don't try fill your life with things that you think you need. Jangan coba untuk mengisi kehidupanmu dengan hal-hal yang engkau pikir engkau butuhkan. It's God that we need. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Amen. Amin. So I gave my life to Jesus at 15. Jadi saya memberikan hidup saya kepada Yesus pada saat saya berusia 15 tahun. Like the video said, Seperti yang video itu katakan, Jesus saw a blind man. Yesus menyembuhkan orang yang buta. He made the blind man see. Dia membuat orang yang buta itu melihat. But can you imagine the blind man? Saudara bisa bayangkan orang buta itu, He can't see Jesus. dia tidak bisa melihat Yesus. And he hears Jesus spit in the dirt, make clay, and put it on his face. Tetapi dia melihat Yesus itu meludah kepada tanah dan mengambil tanah itu dan menaruhnya dalam matanya. The blind man, he didn't go, hey, whoa, what are you doing? Who are you? Tell me what you're going to do, and then I'll trust you. Orang buta itu tidak berkata, apa yang sedang kau lakukan? Kau sedang melakukan apa? Siapakah engkau? Baru aku bisa mempercayai engkau. No, he stood there Tidak, dia tetap berserah, berdiri in di sana faith. dengan iman. And he let Jesus do what he wanted to do. Dan dia membiarkan Yesus melakukan apa yang Tuhan mau kerjakan. When I tell you God has a plan for you, Ketika saya berkata Tuhan punya rencana bagi you saudara, say, whoa, what's God going to do with me? He's going to tell me what he's going to do, and then I'll see if I trust him. apa yang Tuhan mau lakukan buat aku? Kalau Tuhan mau melakukan ini, aku akan mempercayainya. That's not faith, Itu bukan iman. right? Benarkah? Faith is faith. Iman adalah iman. And at 15, I said, God, I don't know what plans you have for me, Dikatakan Tuhan, aku tidak tahu apa yang engkau rencanakan bagi diriku. but here I am. Tetapi aku di sini I Tuhan. want your perfect will, Aku mau rencanamu yang sempurna, not my will. bukan kehendakku. If you want to use me in your hands, Kalau engkau mau
menggunakan aku di dalam tanganmu to bring just one person to Jesus. untuk membawa satu orang saja mengenal Yesus. I do my life with no arms, no legs, no problem. Aku akan menjalani kehidupan ini dengan tanpa tangan dan tanpa kaki. Tidak apa-apa. 7 years ago, 7 tahun yang lalu, I met a little boy, saya ketemu dengan seorang anak. no arms, Tidak punya tangan, no legs, tidak punya kaki. and he was so cute. Dan dia itu lucu sekali. He had a little foot like me. Dia punya kaki yang kecil seperti saya. And I got the father to bring him up on stage. Dan saya ajak ayahnya untuk membawa anak itu ke mimbar. And he looks up to me, Dan dia melihat kepada and saya. I look down at him, Dan saya melihat kepada anak kecil itu. and I can't give him a high five, Saya tidak bisa kasih high five. but I gave him a little low too. Saya memberikan kepada dia ada height, low two. Everyone was crying. Semua orang itu menangis. Why? Mengapa? Because it was a miracle. Karena itu adalah mujizat. When I met his mom and dad, they cried. Ketika saya bertemu kedua orang tuanya, mereka menangis. And I told him when he's 6 years old, I'll come to school, to his school. Dan saya berkata kepada orang tuanya, kalau anak ini mencapai nanti umur 6 tahun, aku akan datang ke sekolahnya. Why? Mengapa? Because I knew he was going to get bullied. Karena saya tahu dia akan diejek di sekolah. So last year, Jadi tahun lalu, I went to his school, saya pergi ke and sekolahnya. he was getting bullied. Dan dia sedang diejek. But then I went there and spoke, and now he's the coolest kid in the school. Dan kemudian saya berkhotbah di sekolah itu. Dan sekarang anak itu menjadi yang paling keren di sekolahnya. And here's the revelation that God told me that I want to share with you. Dan inilah pewahyuan yang Tuhan berikan kepada saya yang saya mau sampaikan kepada saudara. If you don't get a miracle, Kalau engkau belum mendapatkan mujizat, you can still be a miracle of God for someone else. engkau bisa tetap menjadi mujizat bagi orang lain. If God doesn't change your circumstance, He will use it. Kalau Tuhan tidak mengubahkan keadaanmu, Tuhan akan mempergunakannya. God will bless your life. Tuhan akan memberkati He kehidupanmu. will protect you. Tuhan akan melindungi He engkau. will provide for you. Tuhan akan menyediakan bagi He saudara. will be with you. Tuhan akan bersama-sama dengan He engkau. will empower you. Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan. If you build your life upon the Lord Jesus Christ, Kalau engkau membangun kehidupanmu di atas Tuhan Yesus Kristus, God will never fail. Tuhan tidak akan pernah gagal. He always loves you. Sebab Tuhan selalu mengasihi engkau. Hallelujah. Haleluya. Amen. Amin. Matthew 7 Matius pasal yang ke-7, from verse 24 mulai dari ayat yang ke-24 to the end of 27. sampai ke ayat yang ke-27. You want to do verse by verse? Ya. Therefore, whoever hears these sayings of mine, this is Jesus speaking, and does them, I will liken him to a wise man who built his house upon the rock. Ayat yang ke-24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini Yesus yang mengatakannya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. But everyone who hears these sayings of mine, Jesus says, and does not do them, is like a foolish man who built his house on the sand. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, kata Yesus, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on the house, and it fell, and great was its fall. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. The worst thing that can happen to a human being is death. Yang paling buruk yang bisa terjadi atas manusia adalah kematian. But because Jesus rose himself from the dead, I can believe in heaven. Tetapi
Tetapi karena Yesus sudah bangkit daripada kematian, saya bisa percaya kepada sorga. If you don't believe that Jesus rose himself from the dead, then why do you all think about heaven? Kalau saudara tidak bisa percaya bahwa Yesus itu bangkit daripada kematian, engkau tidak akan bisa mempercayai akan adanya sorga. Every other religion is always about being good enough to get to the good place. Semua agama itu berbicara, belajar untuk menjadi baik supaya bisa sampai ke tempat yang lebih baik. But if you don't believe in the forgiveness of Jesus, Tetapi kalau engkau tidak mempercayai pengampunan akan because Yesus, he died for you, kalau Yesus mati bagi if you saudara, don't believe that, kalau saudara tidak mempercayai itu, then you are hoping in you being good enough, in hoping there's a good place that you hope to get into. jadi saudara berharap bahwa saudara ini akan menjadi lebih baik, dan berharap bahwa ada tempat yang lebih baik, dan hanya bisa berharap bahwa saudara akan memasuki tempat yang lebih baik itu. If you have to start hoping that your hope works, it's not hope. Kalau saudara memulai berharap bahwa pengharapanmu itu akan bekerja, itu bukan satu pengharapan. You can be based in hope. Engkau tidak bisa berdasar di atas pengharapan. You know, I heard that your real estate here in Indonesia is getting very, very expensive. Saya mendengar bahwa real estate perumahan di Indonesia sekarang ini semakin menjadi mahal. I want to ask you a question. Saya mau bertanya kepada saudara satu pertanyaan. If I gave you two options of houses, Kalau saya memberikan pilihan kepada saudara tentang rumah, one house, satu rumah, big house, besar sekali rumahnya. huge house. Oh, sangat besar. Your bedroom in this house Kamar tidur saudara di rumah ini, is as big as this whole room. itu besarnya seperti auditorium ini. Okay? Then your bathroom Dan kamar mandi saudara, is bigger than this room. itu lebih besar dari auditorium ini. You have 35 garages. Saudara punya 35 garasi. Ferrari, Ada Ferrari, Porsche, blah blah blah. bla bla bla. Full. Penuh. Everything you want. Semua yang kau miliki. Gold. Emas. Everything you think. Semua yang bisa kau pikirkan It's there. ada di sana. Nice house. Rumah yang bagus? Rumah yang bagus. Yes. Ya. The second house. Rumah yang kedua, A house sebuah rumah that's really small. yang sangat kecil, Maybe mungkin 1/10 of this whole room. cuma 1/10 daripada auditorium ini. Very, very small. Sangat kecil. Which one you going to choose? Mana yang kau pilih? Well, the big one. Yang pasti yang lebih besar. Why? Mengapa? Because it's big Karena sangat besar and it's good. dan bagus. But one little detail. Tetapi ada satu detail lagi. The little house Rumah yang kecil is on good soil, good rock underneath. itu dibangun di atas dasar yang kuat, batu yang kuat di bawahnya. And it's located in a place Dan itu ada di satu tempat yang that bagus. no matter what happens, Dan apapun yang terjadi, the floods, ada banjir, the winds, angin, the storm, ada badai, the house will stand. rumah itu akan tetap berdiri. And the big house Tetapi rumah yang besar is actually on the sand. itu dibangun di atas pasir. It's beachfront, Oh, itu di depan pantai. but it's like on the sand Tetapi itu di atas of the pasir, beach. di pantai itu. So when the waves start getting up a little bit, Jadi kalau ombak itu mulai datang sedikit, it comes into your lounge room. itu mulai masuk ke ruang tamu. And then sometimes Dan kemudian kadang-kadang your house starts flooding. rumahmu itu ada banjir di dalamnya. And because it's on the sand, Dan karena dia bangun di atas pasir, it's gonna start sinking. mulai tenggelam. You'll have to live on the second floor in a week. Saudara harus tinggal di lantai kedua dalam 1 minggu. So which one are you gonna choose? Rumah yang mana yang kau pilih? The small one. Yang kecil. What do you think I want? Apa yang saudara pikir yang akan aku pilih? Everything that this world can give me, Semua yang dunia ini bisa berikan kepada saya, or what God can give me? atau apa yang Tuhan bisa berikan What God kepada can saya? give, no one can give. Apa yang Tuhan berikan kepada saya, tidak ada orang lain bisa memberikannya. Eternal life is everything.
Eternal life is everything. Kehidupan kekal itu adalah segala-galanya. You know, some of you come to church, Saudara, sebagian dari saudara datang ke gereja. and it's not just about coming to church. Itu bukan tentang datang ke gereja saja, It's repenting of your sins, tetapi bertobat dari dosa-dosa kita, being a new creation, menjadi ciptaan yang baru, and building your house on the Lord Jesus Christ. membangun kehidupanmu di atas Yesus Kristus Tuhan. The way that I live should reflect that my priority is knowing and living for God. Jadi prioritas yang utama dalam kehidupan saya adalah mengenal dan mengetahui Tuhan. More than an excellent university, my son needs an excellent father. Lebih daripada university yang bagus, yang dibutuhkan anak saya adalah ayah yang baik. My son's gonna know how much I love him by how much time I share with him, not what university I can go to. Anak he saya can go bisa to. mengenal betapa besarnya kasih yang diberikan oleh ayahnya kalau mengenal bapaknya dengan baik, bukan karena pergi ke universitas yang paling baik. More than an evangelist, I want to be a good husband. Dibandingkan menjadi penginjil yang terbaik, saya mau menjadi suami yang lebih baik. Family is so important. Keluarga itu penting sekali. When you have those priorities right, Kalau saudara memiliki prioritas itu benar that's urut-urutannya, when God blesses you. itu Tuhan pasti akan memberkati saudara. Have time with Him. Saudara, ambil waktu bersama dengan Tuhan. Don't get too busy for God. Jangan terlalu sibuk. Oh, Nick, I don't know. Oh, Nick, aku tidak tahu. I'll give my life to God later. Aku akan berikan hidupku nanti. I want to enjoy my life a little bit. Aku mau menikmati kehidupanku dulu. Oh, Nick, God doesn't love me. Oh, Nick, Tuhan nggak mengasihi I've done aku. so many bad things. Aku ada banyak sekali hal-hal yang buruk yang terjadi. If you've ever believed that God does not love you for any reason, know that it is the lie from the pit of hell. Saudaraku, apapun yang terjadi itu, ketahuilah bahwa itu adalah satu kebohongan. Let me tell you a cool story. Biarkan saya menceritakan kepada saudara satu kisah yang luar biasa. In 2008, Tahun 2008, I went to India, saya pergi ke India, in Mumbai. di Mumbai. We went to go speak to 600 sex slaves. Kita berbicara kepada 600 budak di sana. They were sometimes even sold by their parents. Bahkan mereka itu dijual dari sama orang tuanya untuk menjadi budak seks. My friend, he has a ministry in paying off their kidnapped debt and getting them out of there. Jadi teman saya memiliki satu pelayanan untuk membayar hutang-hutang mereka supaya anak-anak perempuan itu bisa dibebaskan dari ikatan itu. Some girls are as young as 10 years old. Saudaraku, gadis-gadis itu muda mulai usia 10 tahun. So we went out there. Jadi kami mulai pergi ke sana. We went to the red light district Kami pergi ke daerah yang lampu merah. and we went into some homes. Kami pergi ke rumah-rumah. And in each house there were about 6 girls. Di dalam setiap rumah itu ada 6 gadis biasanya. I went to 4 houses. Saya pergi ke 4 rumah. And when I went into this house, I saw this very, very old woman sitting on the floor. Dan ketika saya mengunjungi satu rumah, saya ketemu dengan seorang wanita yang sangat-sangat tua sedang duduk di lantai. She looked really old. Dia kelihatan sangat tua sekali. And I got my friend to put me next to her. Dan saya meminta teman saya untuk mendudukkan saya di sebelahnya. We're just about to release the footage on YouTube. Kami akan melepaskan kisah ini di YouTube. So we got all this on camera. Sebab ini semua ada di kamera, So direkam. I'm talking to her through a translator about Jesus. Saya berbicara kepadanya melalui penerjemah tentang Yesus. And on the wall of their house are all the gods that they worship. Dan di rumah itu, di dindingnya ada begitu banyak dewa-dewa yang mereka sembah. And as I'm talking to her, another woman comes into the room. Ketika saya berbicara kepada wanita ini, ada wanita lain masuk dalam ruangan. And she comes in very angry. Dan dia datang dengan sangat marah. She says, "Who are you?" Dia mulai berkata, siapakah What are you engkau? talking about? Engkau berbicara tentang apa? I said, "My name is Nick and I'm talking about Jesus." Nama saya adalah Nick dan saya berbicara tentang Yesus. She says, "Stop talking. Dia berkata, berhenti berbicara. Show me that your God is real." Tunjukkan kalau Tuhanmu itu nyata. She said, "Make her walk. Buatlah dia bisa berjalan. If your God is real, Kalau Tuhanmu itu nyata, ask him to make my sister walk." mintalah supaya saudariku ini bisa I berjalan. said, "What do you mean?"
Saya bertanya kepadanya, apa maksudmu? She said she's paralyzed from the waist down. She hasn't walked for 4 years. Dia itu lumpuh dari pinggang ke bawah, dia sudah tidak berjalan selama 4 tahun. I looked at her legs. Saya melihat kakinya They were very thin, sangat kurus sekali. no muscle. Tidak ada otot sama sekali. And I saw that this was real. Dan saya melihat ini nyata sekali. She hasn't walked. Dia belum pernah tidak berjalan. In my heart, I said, okay, God, Di dalam hati saya berkata, oke Tuhan. it's not really about my faith here. She's really seeing if you're real. It's up to you now. Oh Tuhan, ini bukan iman saya. Dia yang ngomong, kalau engkau nyata, ini tergantung engkau Tuhan. So we started praying. Jadi kami mulai berdoa. We prayed for 2 minutes.